Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba membahas analisa teknikal untuk beberapa kripto. Nanti kita lihat juga untuk tren market kripto ke depannya bagaimana, khususnya untuk hari ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita lihat dulu untuk update market kripto hari ini, di mana memang market sedikit mengalami penurunan 1,7%-nya di sini. Lalu kita lihat Bitcoin sekarang berada di bawah level 24.000 ya, berada di dalam level 23.900. Dan memang sempat di last video atau di video terakhir kita sempat membahas mungkin market akan ada pullback sedikit gitu ya. Bitcoin sedikit mengalami penurunan 2% di sini. Ethereum penurunan sedikit 0,25%. Beberapa altcoin sebenarnya masih bergeraknya condong lebih ke arah sideways ya kalau kita perhatikan. Kalau kita lihat secara 24 jam terakhir di sini beberapa breakout ya. Kita ada Huobi token 19%, OKB 7,5% ya, tokennya untuk exchange OKX. Dan kalau misalnya teman-teman mau daftar OKX juga bisa cek di dalam kolom deskripsi ya. Celsius ini lagi naik 6%, dan kalau kita perhatikan Celsius ini secara tokennya cukup menarik. Kenapa? Karena kita bisa lihat selama 1 minggu terakhir dia naik 92%. Jadi mungkin ini ada berita dari Celsius company-nya sendiri, perusahaannya ya, karena ini adalah tokennya. Nanti mungkin kita bisa update juga mengenai Celsius. Ada Chiliz, ada Chainlink yang mengalami kenaikan, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya ya. Lalu kalau kita dari sini, Anchor, Maker, Lido DAO, Convex Finance ini yang sebelumnya beberapa hari yang lalu sempat naik, sekarang mereka mengalami pullback ya. Untuk Fear and Greed Index kita di level 42. Jadi sudah masukin zona kuning tapi tetap masih dalam level fear ya. Nah, sekarang kita lihat beberapa berita. Ini pengumuman dari Ethereum. Ya, sebelumnya kita di video terakhir kita juga membahas tentang Ethereum upgrade. Nah, tapi di sini udah dikasih estimasi tanggal untuk Ethereum 2.0 atau the merge ya, Ethereum the merge. Di mana dia berpindah dari proof of work ke proof of stake ya. Targetnya itu di sekitaran tanggal September 15 ya, September 15. Tapi di sini juga dibahas bahwa this estimate might have even a week of error. Jadi mungkin bisa 1 minggu error ya. Kalau September 15 nggak jadi ya mungkin bisa September 22 atau mungkin September 17, September 18, kisaran di tanggal tersebut ya. Jadi ini good news. Good newsnya ya, kalau misalnya on time ya berarti ini cukup bagus untuk Ethereum ya. Mungkin ini bisa boost harga untuk Ethereum sendiri di bulan September ya. Sepertinya bulan September ini akan cukup menarik untuk kripto kalau kita perhatikan dengan adanya the merge sendiri. Sekarang kita cek untuk technical Bitcoin karena untuk berita tidak terlalu banyak menjelang akhir minggu ya. Kita lihat dulu technical Bitcoin dan beberapa altcoin. Kembali lagi disclaimer on and do your own research ya, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita lihat secara 4 jam di sini. Kita zoom sedikit. Ya, di sini kita bisa lihat kalau kita dilihat dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini grafik yang sempat kita buat ya, di mana Bitcoin memang membentuk higher high-nya yang sempat kemarin kita bahas. Untuk saat ini kita lihat Bitcoin sehabis membentuk higher high-nya di sini, dia mengalami downtrend ya, atau penurunan. Pullback cukup besar 5%. Tapi ini menemukan level supportnya ya, yang sempat kita buat juga. Jadi sebenarnya ini kita tinggal tarik garis ya. Ini udah kelihatan bahwa level supportnya atau level resistensinya bisa dibilang cukup tepat gitu ya. Di sini kita lihat dia mengalami pullback ke area 23.600 dan level ini masih tertahan. Nah, pertanyaannya adalah untuk sekarang, apakah level support ini bisa bertahan dan membuat Bitcoin ini istilahnya memantul lagi gitu ya, membentuk higher high baru atau menembus level 25.000, kira-kira seperti itu, higher yang baru gitu ya, kenaikan. Karena kalau misalnya seperti ini artinya kita berada di dalam level uptrend ya. Kita lihat dari sini kalau teman-teman perhatikan, di sini kita gambar grafik ya, di sini pembentukannya ya, membentuk higher high-nya ya, di sini membentuk higher high-nya, lalu turun, pullback, lalu membentuk higher high-nya lagi, kira-kira seperti itu ya. Ini yang dinamakan dengan uptrend ya, kalau teman-teman perhatikan. Kita kasih ke warna pink mungkin ya, merah muda. Nah, seperti ini uptrend. Nah, kalau ternyata kita mulai loose atau mulai turun di bawah lower low yang ini ya, membentuk turun di bawah low-nya di sini, ini di area kisaran level 22.700, artinya ini Bitcoin kembali lagi mengalami downtrend. Nah, kalau untuk sekarang bagaimana? Kalau untuk sekarang sebenarnya saya condong mungkin dalam beberapa hari ke depan atau minggu depan gitu ya, ada potensi sebenarnya terjadinya pullback yang lumayan untuk Bitcoin ya.
Karena sebenarnya dia sudah tes ke area resisten di sini dan mungkin secara sentimen ini sudah cukup membaik juga ya untuk Bitcoin. Jadi mungkin akan ada pullback ya, kita lihat apakah level 22.700 ini cukup kuat, karena biasanya ini karena CPI ya sempat dia naik, dan biasanya kalau dia naik gak lama kemudian mungkin akan sedikit mengalami penurunan, dan sebaliknya gitu ya, di saat CPI mengalami penurunan ya secara harga turun, lalu dia akan sedikit naik juga gitu. Ini hanya untuk trap, bisa bilang bull trap untuk saat ini gitu ya. Kalau ditanya untuk beli atau tidak untuk sekarang, kalau mungkin belinya pada saat area support di sini ini masih cukup bagus gitu ya. Tapi kalau untuk beli sekarang lebih baik wait and see dulu gitu ya untuk saat ini. Karena mungkin akan terjadi pullback, mungkin Bitcoin bisa ke bawah level 23.200 lagi, jadi udah cukup lumayan juga ya istilahnya. Jadi ini untuk Bitcoin kira-kira pergerakannya. Untuk weekend bagaimana? Weekend condong mungkin lebih ke arah sideways ya, karena tidak terlalu banyak pergerakan juga saya rasa. Kita lihat juga untuk S&P 500. Karena ini mungkin akan ada korelasinya sedikit. Nah ya, kita lihat di sini Bitcoin sebenarnya, kalau kita lihat Bitcoin. Nah, di sini ya kita lihat Bitcoin mengalami penurunan, downtrendnya cukup besar, dan ini candle 4 jam terakhir memang dia mengalami hijau. Karena kalau kita lihat di S&P 500 sendiri baru open market juga, dan kita bisa lihat memang open marketnya ini candlenya juga cukup hijau gitu ya di sini ya. Candlenya hijau, jadi mungkin ini membentuk sentimen positif untuk Bitcoin gitu, karena ini hijau untuk saat ini. Nah, tapi perlu diperhatikan S&P 500 untuk saat ini sudah berada di kisaran target kita ya, di target 0,5 level Fibonacci. Nah, pertanyaannya adalah closingnya bagaimana? Apakah nanti dia akan closing ya, karena ini trading days-nya Senin sampai Jumat, jadi mungkin ini akan cukup penting. Apakah bisa di atas level 4.200 atau tidak? Dan kalau ternyata closingnya merah, nah ini mungkin akan membentuk ada sedikit pullback atau koreksi untuk kripto gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya. Kalau kita di time frame daily hampir sama juga ya, untuk saat ini persis kita sebenarnya berada di dalam level resisten ya di sini, atau kita mungkin konsolidasi dulu ya. Jadi kita akan menunggu di level ini untuk S&P 500. Kita cek juga untuk Ethereum. Bagaimana dengan Ethereum ya? Ethereum kita dari sini. Nah, kalau kita lihat Ethereum ini nggak terlalu mengalami pullback karena dia memang cukup strong. Kita bisa lihat Ethereum ini kenaikannya lebih signifikan daripada Bitcoin ya. Kita lihat Bitcoin memang membentuk higher high-nya, tapi higher high-nya mungkin hanya beberapa persen di atas high-nya sebelumnya. Tapi kalau kita lihat untuk Ethereum ini lebih tinggi berapa persen nih? Naik kisaran level 7% ya dari high sebelumnya. Higher high sebelumnya di sini ya, local high-nya dia di 1800, tiba-tiba dia naik sempat ke level 1944, istilah seperti itu. Jadi memang kita bisa lihat bahwa memang Ethereum ini lebih untuk sekarang lebih kuat daripada Bitcoin. Nah, tapi yang perlu diperhatikan, kalau dia lebih kuat di sini bukan artinya kita semena-mena beli juga. Kita harus analisa juga, karena biasanya kalau dia naiknya tinggi dan cepat, secara pullback pada saat mengalami koreksi itu akan cukup besar juga gitu ya. Dan untuk Ethereum saat ini sebenarnya dia lebih ke arah konsolidasi di sini sideways, menunggu pergerakan selanjutnya. Apakah dia bisa breakout atau tidak? Mungkin banyak orang targetnya itu untuk Ethereum bisa tes ke area level 2000-an ya, level 2000-an. Dan saya rasa level 2000-an ini kalau memang Ethereum naik ke atas level ini akan banyak selling pressure gitu ya. Mungkin udah di area 1900-an. Kenapa di sini akan banyak selling pressure? Karena banyak orang mungkin yang akan mulai take profit juga gitu ya, kalau memang Ethereum ini mencapai harga 1980, 1990 ataupun 2000, karena ini adalah level resistennya untuk Ethereum gitu ya. Untuk saat ini dia masih konsolidasi. Tapi perhatikan, karena kalau Ethereum mengalami pullback, saya rasa mungkin dia bisa tes lagi ke area kisaran level 1700-an gitu ya, karena ini pullbacknya akan cukup besar juga kalau memang Ethereum mengalami pullback. Kita mungkin bahas beberapa altcoin juga yang sudah lama kita nggak bahas. Solana mungkin ya. Solana, kalau kita lihat untuk Solana, nah ya kita bisa perhatikan bukan hanya untuk Ethereum ataupun Bitcoin. Kita kalau lihat Solana atau beberapa altcoin, rata-rata memang sekarang di dalam fase resistennya. Jadi mereka sekarang berada di dalam resistennya. Solana juga berada di dalam resistennya. Kita bisa lihat secara time frame daily, hariannya ya. Nah ya, ini dalam resistennya di area kisaran level 43,1 di area ini gitu ya. Jadi
kalau biasanya di dalam resisten ya condong kalau terkena rejection ya akan ada penurunan dulu, mungkin mencoba untuk breakout lagi gitu. Jadi ini untuk Solana resisten di 43, jadi belum saatnya untuk beli kecuali dia mengalami breakout, retest baru mungkin bisa beli lagi. Kalau memang Bitcoinnya juga menguat, saya rasa sih seperti itu. Kita bisa lihat juga untuk Bitcoin dominance. Oke, ini yang cukup menarik di sini. Bitcoin dominance-nya mulai mengalami penurunan, ya, mulai mengalami penurunan di sini. Jadi mungkin kita bisa lihat Bitcoin dominance-nya turun, mulai pullback lagi, naik ke atas lagi gitu ya, pullback, baru mulai altcoin season yang sebenarnya, kira-kira seperti itu. Ini yang kita mau sebenarnya ya. Sedikit pullback, mungkin market akan sedikit koreksi, baru altcoin season berlangsung gitu. Bukan altcoin season sih sebenarnya ya, tapi altcoin mulai mengalami penguatan, bisa dibilang ya, itu lebih tepat ya, karena altcoin season ini sebenarnya di bawah, kalau misalnya Bitcoin dominance ini di bawah level 40%, lebih kerasa gitu ya untuk kenaikan, dan biasanya condong terjadi pada saat bull market, bukan pada saat bear market gitu. Jadi nggak bisa kita samakan juga sebenarnya ya. Untuk USDT dominance, kalau kita lihat USDT dominance-nya di sini secara time frame daily berada di dalam level masih sama ya, berada di dalam level supportnya di sini. Sempat breakdown ke bawah, tapi kita lihat ini masih bertahan di sini gitu ya. Jadi artinya ini supportnya cukup kuat ya. Kalau dia breakdown sebenarnya ini bagus untuk market crypto. Kembali lagi, artinya orang mulai membeli lagi ya, membeli crypto. Sedangkan kalau ternyata dia bertahan di sini, kita lihat closingnya bertahan nih secara USDT dominance-nya. Jadi kalau dia ternyata mulai mengalami pullback naik ke atas lagi, ya artinya market crypto akan mengalami koreksi selama beberapa hari ke depan kalau memang itu yang terjadi ya untuk USDT dominance. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi mungkin kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kita membahas beberapa grafik Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain-lainnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.